Yohanes 4 ayat pertama sampai dengan ke-6, simak dan dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Ketika Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis lebih banyak murid daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Namun ia harus melintasi daerah Samaria. Lalu sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Sampai di sana yang berbahagia, yang mau mendengarkan firman Tuhan, memelihara dengan melakukannya. Hosana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mencermati perkembangan dunia akhir-akhir ini, minggu-minggu ini, khususnya seminggu terakhir, membuat kita cemas. Saya kira tidak ada di antara kita yang hobi berperang. Tapi inilah yang kita saksikan dalam keseharian berita-berita yang ada. Kita bisa melihat bagaimana dahsyatnya rudal, peluru kendali, dan tentunya akibat yang ditimbulkan, kehancuran. Perang Israel bersama Amerika lalu berhadapan dengan Iran. Tentu saja dalam setiap perang ada yang namanya propaganda. Apa yang namanya berita dan rumor. Yang satu merasa benar, lalu berhak menyalahkan yang lain. Yang disalahkan juga sama, punya kebenaran dan alasan sendiri. Sama seperti kalau suami istri berantem, bertengkar, pembenaran ada masing-masing. Saya melakukan tindakan ini karena ini dan itu. Maka sama juga. Peperangan selalu begitu. Dan sayangnya, banyak orang yang termakan rumor-rumor propaganda ini. Kita tidak mengenal dengan lengkap, sejelas-jelasnya fakta yang ada. Tetapi kita juga mudah sekali tersulut oleh emosi, lalu berusaha memihak, berusaha menentang. Ramailah di media sosial. Yang perangnya di sana, yang musuhannya di sini. Kadang yang bermusuhan itu justru juga dengan orang-orang dekat, dengan orang-orang sekantor, dengan orang-orang sepelayanan, yang kekeh, yang benar, yang ini, yang itu yang salah, maka harus dimusnahkan. Apakah begitu?
Nah, kalau kita cermati pada saat ini, saya sangat sedih juga ketika perang ini menyeret-nyeret agama. Seolah-olah agama ini dan agama itu berantem dan hendak saling melenyapkan satu dengan yang lain. Benarkah seperti itu? Kalau kita lihat runutnya dalam sejarahnya, memang di Timur Tengah itu selalu terjadi gejolak, peperangan satu dengan yang lain. Saya mengajak kita menerawang jauh abad 8 sebelum Tuhan Yesus lahir. Berarti sekitar tahun 750-an sampai 800 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Apa yang terjadi di sana? Israel itu sudah pecah menjadi dua setelah kerajaan Salomo itu, atau yang dipimpin oleh Raja Salomo, menjadi Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara itu dengan ibu kota Samaria. Tadi ayatnya sudah kita dengar, di kota-kota Samaria. Dan Israel Selatan yang ada Yerusalemnya itu disebut atau dinamakan Yehuda. Sekarang kita kenalnya Yahudi. Ketika sudah pecah menjadi dua, permusuhan ini terus terjadi. Dan pada abad 8 sebelum Yesus itu sangat memanas, dan ini permusuhan mungkin yang menjadi puncaknya. Raja Israel yang ibu kotanya Samaria itu ada yang namanya Raja Pekah. Raja Pekah ini sedang berhadapan dengan kekuasaan yang besar, yaitu kekuasaan Asyur. Asyur sekarang di mana sih? Ya di sekitar situ. Orang sering mengkaitkannya dengan Asyur, Assyria, Syria atau apa. Tetapi pada zaman itu Asyur banyak. Ibu kotanya ya yang sekarang letaknya di Irak. Ia menguasai Irak, sebagian Iran, dan ingin menginvasi seluruh Timur Tengah. Yang kita bisa bayangkan. Jadi PK sangat khawatir dengan ancaman ini. Gimana caranya menghadapi lawan yang begitu besar? Maka Raja PK minta tolong pada Raja Resin. Resin bukan bahan kimia tapi nama. Raja Resin. Raja Resin ini adalah Raja Aram. Ayo kita berkoalisi menghadapi Asyur. Tapi rasanya ini belum pede juga. Yang dulunya kerajaan Israel Utara dan Selatan pisah, mau diajak nih. Di situ ada raja namanya Ahaz. Raja Ahaz mau diajak. Mari kita hadapi Asyur. Kita berkoalisi. Raja Ahaz karena udah cukup merasa lebih besar dari kerajaan Israel yang ibu kotanya Samaria itu, gengsi dong. Enggak, kami tidak mau. Lalu akhirnya kalau mereka tidak mau, ini dua raja berunding, Pekah dengan Resin ini, kita hadapi aja.
Kita singkirkan, kalau perlu kita bunuh tuh si Ahaz. Karena nggak mau diajak kerjasama menghadapi Raja Asyur. Udah punya dulu luka sejarah perpisahan itu, utara dan selatan, ditambah sekarang diserang oleh dua kerajaan ini. Apakah Ahaz diam saja? Enggak. Dia minta bantuan dong. Kira-kira kemana bantuannya yang logis? Ya ke Asyur. Jadi Asyur sama-sama yang mau diserang, dimusuhi, ya kita berkoalisi saja. Sama-sama hadapi itu yang namanya Pekah dan Rezin. Ya, Rezin pada saat itu terbunuh. Nah ini kan kita lihat ya, apakah dulu juga perang ini bernuansa agama? Ternyata tidak. Ini adalah sebuah kepentingan. Kepentingan menginvasi, memperluas wilayah, kekuasaan. Dan kebetulan ada agama-agama yang dipegangi oleh mereka. Hari ini ketika kita menyaksikan Amerika berkoalisi dengan negara-negara Arab, dan menjadi heran ya, kenapa Arab, Kuwait, Qatar, kok kerjasama dan punya pangkalan militer Amerika? Sebaliknya, Iran kok seolah-olah dibiarkan? Apakah kepentingan agama? Apakah perang agama? Kan di situ harus kita dengan jernih melihat. Tidak. Ini adalah soal kepentingan menginvasi satu dengan yang lain, kepentingan minyak, ekonomi, kekuasaan. Dengan demikian manusia menghalalkan semua cara untuk mendapatkan itu. Lalu kita terseret di situ dan kita ikut-ikutan. Ikut membenci, ikut mengutuk, lalu ikut juga menyalahkan dan perangnya dilanjutkan meskipun di media sosial. Nah, kembali tadi ya kepada zaman 800 atau 750 tahun yang lalu sebelum Yesus lahir itu. Justru dalam kecamuk yang demikian ini, Nabi Yesaya itu mengingatkan dan memberikan nubuat akan datang Immanuel, yaitu Yesus yang akan menjadi perwujudan Allah yang menyertai kita. Sang Immanuel itu jugalah yang akan menjadi Raja Damai itu. Peristiwanya lama. Nah, apa sih kepentingannya saya mengajak kita membawa ke masa lalu? Kepentingannya ini. Ketika Yesus dalam pelayanannya yang mau kembali ke Galilea harus melewati apa yang namanya kota Sikar. Salah satu kota Samaria yang pada saat itu sedang dalam kondisi permusuhan. Lama ya musuhannya. Dari 800 tahun sebelum Yesus lahir sampai Yesus sudah ada di situ, masih ada stigma. Masih ada kecurigaan. Masih ada permusuhan antara Samaria dan Yehuda atau Yahudi di situ. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Orang Yahudi itu tidak bisa masuk ke rumah orang Samaria. Tidak bisa ngobrol, tidak bisa bersentuhan. Kenapa ada tembok besar yang
memisahkannya, yaitu kebencian. Nah, disinilah Sang Immanuel itu, Yesus itu melintasi, masuk daerah Samaria, kota Samaria di Sikar itu. Maka disinilah terjadi percakapan, terjadi dialog. Nanti kita akan simak hari Minggu besok, yaitu perempuan Samaria yang sedang menimba air. Ada percakapan yang membuka wawasan orang Samaria ini untuk mengenal lebih jauh, lebih dalam. Dan disitulah Yesus memperkenalkan Sang Immanuel ini, Raja Damai ini, memperkenalkan bahwa dirinya, akulah air kehidupan. Barang siapa minum daripadaku, ia tidak akan haus lagi. Dari dalam dirinya akan terpancar aliran-aliran air kehidupan. Sekarang, air kehidupan yang dibutuhkan manusia itu apa? Damai sejahtera. Merasa dikasihi, dicintai. Kalau hati manusia dipenuhi itu, maka yang terjadi, dia tidak ingin perang, iya enggak? Coba Bapak Ibu sekalian, hatinya dipenuhi oleh cinta Tuhan, oleh damai sejahtera, oleh kasih yang luar biasa. Mau enggak kita perang? Enggak mau. Karena di dalam diri kita sudah dipenuhi oleh cinta kasih itu. Maka akan meluap. Dalam bentuk apa? Kalau aku dicintai Tuhan, aku dikasihinya sedemikian rupa, nanti sama seperti perempuan Samaria ini. Tuhan tahu latar belakangnya seperti apa. Aku diterima oleh Tuhan, dicintai. Maka aku pun akan meluap dengan sukacita. Nanti nih kita akan dengar besok. Sesudah perjumpaan dengan itu, perempuan ini memberitakan bahwa dirinya berjumpa dengan Yesus, dengan Sang Mesias itu. Seluruh kota Sikar mendengar kabar baik di dalam Tuhan Yesus. Yesus yang telah menembus batas itu. Batas kebencian, batas kecurigaan, batas dendam. Maka betullah apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, bahwa dia adalah Sang Immanuel, Tuhan yang beserta kita, Raja Damai yang mewujudkan damai melintasi batas-batas identitas manusia. Saat ini buat kita apa? Apakah Yesus yang telah menerobos batas itu, memberitakan damai itu ada di hati kita, memenuhi hati kita, sehingga kita dalam hati ini nggak ingin saya perang, tidak menginginkan saya cekcok, tidak menginginkan saya konflik, tidak menginginkan orang lain binasa. Maka itu harusnya mengalir dalam hidup kita, karena untuk itulah kita mengenal Sang Immanuel, kita mengenal Raja Damai itu. Maka kalau rajanya yang kita sembah adalah Raja Damai, ya mau tidak mau kan, kita sebagai orang-orang pengikutnya, ya harus memberitakan damai. Jadi stoplah buat kita memperluas perang ini di media sosial. Berhentilah kita menebarkan kebencian. Tebarkanlah semangat damai.
Lakukanlah tindakan-tindakan untuk kita nyambung dengan yang lain dengan tanda-tanda cinta kasih kita, bukan sebaliknya. Nah, untuk itulah kita mengenal Tuhan dan dipanggil menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita. Amin.